Asetnya boleh ada sini, Pak. Asetnya boleh ada di sini. Kenapa kita tidak bisa menjadi pionir bagi sekolah lain? Ya. Asetnya boleh. Pendampingnya tidak ada itu. Oh iya, nanti gampang itu dia. Gampang itu dia. Sekarang kan undangan itu gampang dibikin. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu, selamat berworkshop. Ingat bahwa workshop itu tidak berhenti di workshop, tapi ada RTL-nya. Harus ada rencana tindak lanjut dari workshop. Kenapa? Kalau workshop itu adalah pekerjaan mengerjakan sesuatu. Jadi tidak heran kalau sampai di rumah itu masih ada dikerja. Nah, saya mau kasih tahu terakhir ini. Ada kita bikin apa namanya? Sertifikat ada. Ada sertifikat Pak untuk kegiatan ini. Nah, ini. Saya mau kasih lurus begini Pak. Ada satu sekolah di tempat lain ya. Itu membuat workshop seperti ini. Kemudian jamnya di belakang itu dikasih gede-gede, dibesar-besarin supaya kreditnya tinggi gitu. Ketika kemudian pengawas itu bertentangan, setelah itu jam dalam kegiatan workshop itu ada ketentuannya. Tidak sembarang bikin kita Pak. Tidak sembarang bikin. Jangan sampai karena kita pada ini taruhlah tanda supaya dipakai kita yang kredit. Ditolak atau nanti Pak. Kenapa tidak sesuai dengan aturan pemberian jam pada saat kegiatan? Ya. Itu. Perhitungannya begini Pak. 543 jumlahnya 12. Perhitungannya 543. 5 jam pagi sampai siang, 3 jam siang sampai sore, 4 jam siang sampai sore, 3 jam malam hari. Kalaupun tidak dilaksanakan malam hari, dikerjakan tugasnya malam hari, itu sudah masuk jamnya. Jadi totalnya 12 jam Pak. Jadi kalau 1 hari 1 malam kita kegiatan workshop atau 2 hari, kan ditulis 56 jam. Dari mana tidak gitu. Begitu disuruhkan sertifikasinya apa kenaikan pangkatnya ditolak juga Pak, capek-capek. Perhitungannya begitu, 543. 5 jam sesi siang sampai pagi sampai siang, 4 jam siang sampai sore, 3 jam sesi malam. Malam itu dianggap 3 jam meskipun tidak ada pertemuan malam. Mengerjakan tugas pada malam hari di rumah, ya. Bayangkan nih 3 jam kita kerja di rumah, setengah matinya bapaknya itu dekat-dekat ditolak-tolak. Yang dekat-dekat Pak, belum 3 jam ini, 3 jam tunggu nih, pasang situ weker. Kalau bunyi weker pun bisa pakai dekat-dekat. 3 jam. Itu perhitungannya begitu. Jadi 1 hari 1 malam itu perhitungannya cuma 12 jam Pak. Tidak boleh lebih. Kalau 3 hari nih, kali ini 3 hari baru bisa dapat. Nah, itulah sebabnya beberapa orang yang mengajukan kenaikan pangkat dia tolak Pak. Kelebihan sapi. Kelebihan jauh dulu. Nah gitu ya. Jadi perhitungannya 543, total 12 jam. 5 jam pagi sampai siang, 4 jam siang sampai sore, ditambah dengan 3 jam malamnya. Persoalan pertemuan malam ada tidak ada, gak masalah. Karena malamnya itu bisa dianggap dia bekerja untuk mengerjakan tugas-tugas di workshop tadi. Terhitung 3 jam, jumlahnya 12 jam. Kayak gitu ya, supaya aman. Nah, akhirnya dirubah semua itu sertifikatnya. Makanya melapor sampungan juga melapor. Ditolak semua. Saya tidak asal tolak itu ada sana. Saya pikir barangkali mau disemoga itu lumpur mungkin tahu ya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Selamat melakukan kegiatan ini, workshop ini. Dan harapan saya jangan berhenti di sini tadi. Sering-seringlah kita berworkshop, tidak apa-apa. Ya. Bisa workshop, bisa IHT, in-house training, masukkan narasumber dari luar, masuk, enggak masalah. Yang penting itu kegiatan-kegiatan untuk Bapak Ibu semua. Ya. Pengembangan diri Bapak Ibu. Itu dalam proses pengembangan diri. Jadi sangat bagus kegiatan ini. Jujur saja baru 2 yang bikin workshop begini Pak. Kalau settingnya 1 dan ini 1. Saya tidak tahu sekolah lain bikin apa, padahal banyak nih warna. Begitu tadi, jadi kita bersyukur di sekolah ini ada kepala sekolah kita yang selalu berbagi, terbuka, ya.
kemudian ada teman kita yang kemudian bisa menjadi penghimbas ya hal-hal baru yang kemudian kita terapkan di sekolah kita, insya Allah hasilnya akan kembalinya kepada peserta didik kita, kan begitu. Sekarang kan banyak teorinya, banyak sekali teorinya, macam-macam dari bingung tentang kurikulum gitu. Nggak apa-apa Pak. Saya pribadi Pak, intinya satu, tujuan pembelajaran tercapai, selesai. Mau pakai metode apa urusan apa? Bagaimana model NPP itu tanggung jawabnya kepala sekolah? Masa ada tuh pengawas dari NPP apa itu? Itu bukan urusan itu. Salah NPP. Bagaimana dia bisa salah? Bukan kalau mengajar dia Bapak. Dia yang lebih tahu. Tepuk tangan dulu. Nggak boleh Pak. RPP itu Bapak kalau sudah diparaf oleh kurikulum, ditandatangan oleh kepala sekolah, maka itu RPP yang paling benar di sekolah itu. Belum tentu di sekolah lain, hanya berlaku di tempat situ. Kalau ada yang lain pengawas, ada yang lain pengawas, sekolah pengawas itu bukan pemilik. Bukan toko yang mungkin jalankan. Bikin toko sendiri, saya tidak protes. Begitu. Nggak apa-apa. Katanya kita bikin di NGP. Di NGP itu hanya formatnya Pak. Begini loh urutannya, itu di NGP. Tidak boleh ada ada toko. Saya nggak tahu toko bagaimana. Bikin NGP seragam Pak. Dari mana kalau teori kok masih? Tidak boleh seragam itu RPP karena sekolah kita berbeda. Kondisi lingkungan sekolah kita berbeda. Nggak boleh. Kalau formatnya benar itu harus diakui karena itu adalah format baku. Ada bilang harus SPP-nya melingkar begini. Ada yang bilang turun, urusan mau melingkar mau turun urusan kita. Nggak masalah. Kalau itu disetujui pakai itu, itu terbaik. Ada patahnya metode bla 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 bla. Itu santai itu metode. Jangan mau betul Pak. Periksa saya kayaknya teman-teman. Ada nih metodenya pakai bahasa Inggris, inquiry, discovery. Saya tanya apa itu tidak tahu. Jangan kita cuek-cuek. Yang biasa hari Bapak menjadi ceramah tidak berlaku. Siapa bilang? Bagaimana ini kita hari Jumat orang ceramah di masjid? Larang itu. Tidak ada. Metode terbaik adalah metode yang Bapak Ibu kuasai. Betul tidak? Pernah bahasa Inggris, mengerti jenis sing. Jangan mau kita setengah-setengah. Kita tulis sendiri kita. Naga kita tidak naik. Begitu juga terus. Intinya apa Bapak Ibu? Pembelajaran itu hari tujuan pembelajarannya tercapai. Selesai nih Pak. Jangan bikin cerita banyak. Ikuti saja itu tujuan pembelajaran. Tidak usah perhatikan Pak. Sederhana saja. Kalau tujuan pembelajarannya hanya 3 yang mau dicapai, 3 mau bahas sampai 24 jam. Satu hari pindah ke kelas A, pindah ke 5 kelas yang mau masuk di 3 itu terus jangan apa. Itu aja. Anak-anak dia ya lu bawa rezeki Bapak. Terlalu bawa gampang Pak tuh. Kan begitu kan? Kalau anak-anak sudah bilang gampang Pak tuh berarti Bapak Ibu sudah berhasil. Jadi ada bilang maaf susah ini pelajaran Bapak berarti tolong kita periksa diri kita. Periksa bagaimana diri kita. Ini hari masuk. Catat 1 soal, bikinkan TR atau 3 nomor, bikinkan TR bagi mereka. Ya. Nanti kalau ulangan, jangan cari yang lain, ambil dari situ semua. Namanya bang soal. Apa namanya lebih gampang tuh Bapak? Ya betul biasanya kan memang namanya diulang-ulangan. Betul tidak Bapak? Ada tahu ulangan kasih tambah susah. Tolong. Dikira pintar nih. Dia kira enak itu periksa soal susah Pak. 1 orang berapa menit? Kalau 100 kita periksa, di nomor 10. Ini Pak proses seleta. Kita ambil soal yang jawabannya kita sudah kuasai. Kenapa? Ada di bank soal Pak. Soal itu dibuatkan 2 atau 1 kali pertemuan. Bayangkan kalau 10 kali pertemuan berapa nih soal? 20. Kalau ulangan berapa nomor yang keluar? Paling-paling 5.
Betul? Betul? Nah bila anak sedangkan 20 bekerja, paling ke 50. Coba. Begitu caranya aja Pak. Kita kerja sendiri tuh, tema kita bikin soal, bikin jawaban lagi. Belum aja itu. Satu kelas 20-30 orang. Kalau 5 kelas, dia pura deh. Akhirnya apa yang banyak terjadi? Bikin tugas tiap hari tidak satu pun diperiksa. Ada tuh diperiksa tapi diparah. Nomor berapa itu Pak? Nomor berapa? Yang mau ditanya itu anak-anak kasihan sama orang tuanya. Bapak tadi malam ada PR pernah kerja, itu kerja tuh nggak kasih kan guru dapat berapa sama bapak? Itu yang mau dicari. Bapaknya bilang macam-macam. Ini yang banyak terjadi. Betul tidak? Hindari Pak. Karena kalau dia nata itu mengajar di SMA, Ustaz mau itu mau ke parah Pak. Enggak tahu sih Pak. Anak-anak itu mau tahu tiga salah kasih. Yang mana yang bagus kasih puji-puji terus sih. Ini parah kalau terus sih Pak. Baru parahnya seperti nomor 8, lagi itu nomor 8. Padahal parah sih. Mau curi-curi kita tahu ini kok kan dia. Nah, begitu nih. Iya. Jadi Bapak Ibu mengajarnya tenang-tenang saja, ya. Jangan lupa setiap kali masuk paling tidak ada soal yang kita simpan. Ada namanya bank soal Pak. Kalau dulu kita itu diperiksa yang pertama diperiksa bank soal Pak. Kalau tidak ada bang soal tak pulang ke dulu di rumah ambil. Ada temanku bilang ada di rumah Pak, ditunggu sama kepala sekolah tidak datang. 1 minggu Pak pulang dipangkut. Tidak muncul hanya gara-gara bang soal. Itu kalau kepala sekolah dulu Pak, masa Pak Jawa Pak ada. Nah bila mentang anehnya tidak ada, pulang diambil itu tunggu. Dia diisi bandingkan aku, lalu dipanggil bisa mempulang. Coba. Bikin soal Pak. Soal itu ditahu sama anak. Kasih PR saja itu soal. Kemudian di soal kata. Ya. Berapa kali itu pertemuan, berapa soal Pak. Begitu ujian kasih keluar itu soal. Kenapa mau bikin soal, bikin baru? Saya kira gampang bikin soal. Nah, dan kenapa tidak pakai itu?